Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati pimpinan SMP 31 yaitu Bapak Tusriwan SPD, yang saya hormati Wakil Kurikulum Sapras dan siswan yaitu Pak Arjo SPD, Bu Erna Nurhayati SPD, Bu Yayu atau Bu Sri Rahayu MPD, yang saya hormati Bapak Ibu Guru, yang saya hormati tata usaha dan caraka serta anak-anak yang Bapak cintai. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beraneka ragam kesehatan sehingganya kita bisa melaksanakan BDR dengan baik pada hari ini. Salam dan salam tidak lupa kami sanjungkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, dan kita sebagai umatnya yang selalu patuh menjalankan perintah-perintahnya. Mudah-mudahan dapat sapa di hari yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak yang Bapak cintai, salam sehat selalu untuk kita semua. Jangan lupa kita masih memberlakukan yaitu protokol kesehatan. Jangan lupa dengan 3M atau 5M sekarang ini. Dan pada pagi hari ini Bapak akan menyampaikan pembinaan yang berjudul yaitu tanggung jawab seorang siswa. Tanggung jawab mungkin bisa diartikan sebagai konsekuensi yang harus diterima oleh atau dijalankan terhadap apa yang sudah dilakukan atau dijalani. Kita sering mendengar kata lepas tanggung jawab, artinya tidak mau mempertanggungjawabkan apa yang sudah dilakukan atau lempar batu sembunyi tangan. Ada 3 hal penting yang harus dipahami dan dijalankan oleh seseorang siswa atau pelajar berkenaan dengan tanggung jawab. Pertama yaitu tanggung jawab sebagai seorang pelajar atau siswa. Setiap siswa harus menanamkan rasa tanggung jawab pada diri sendiri atau diri masing-masing. Tanggung jawab siswa sebagai pelajar adalah belajar dengan baik, mengerjakan tugas sekolah sudah diberikan kepada Bapak Ibu Guru, disiplin dalam menjalani tata tertib sekolah. Artinya, setiap siswa wajib dan mutlak melaksanakan tanggung jawab tersebut tanpa terkecuali. Tapi kenyataannya banyak siswa yang merasa terbebani dengan kewajiban mereka sebagai pelajar, sebagai siswa. Siswa berangkat ke sekolah tidak lagi untuk tujuan belajar, akan tetapi dijadikan sebagai ajang untuk ketemu, kumpul dengan teman-teman, ngobrol dan lain sebagainya. Kalau sekarang kalian PJJ di rumah atau BDR, kalian setelah absen biasanya tidur, malas, tidak mengikuti pelajaran yang telah Bapak Ibu sampaikan atau menyelesaikan tugas-tugas dari Bapak Ibu yang telah dikerjakan. Karena banyak absen kosong pada waktu-waktu setelah kalian absen. Artinya itu tadi, kalian tidak menjalani aturan atau tata tertib yang ada di sekolah. Kalau memang kalian menjadi siswa yang baik, setelah absen kalian harus selalu standby untuk mengikuti BDR dari jam pertama sampai dengan terakhir harus diikuti. Sementara tugas sejatinya untuk belajar dan menimba ilmu sudah bukan lagi menjadi masalah pokok, tetapi ini realita atau kenyataan dan potret siswa masa kini atau masa sekarang. Selalu menginginkan suatu tanpa bersusah payah, menyerah sebelum berjuang, kalah sebelum bertanding. Kedua, tanggung jawab sebagai seorang anak. Banyak siswa tidak menyadari atau
menyadari tetapi tidak mau melakukan penyadaran diri bahwa orang tua tidak menginginkan banyak hal kepada dirinya. Hanya satu yang diinginkan oleh orang tua, yaitu anak yang bisa bersekolah, belajar dengan baik, dan kelak lulus mempunyai kehidupan lebih baik dari orang tuanya. Sekali lagi, hanya itu wahai para siswa tercinta, tidakkah kita pernah membayangkan bagaimana orang tua membanting tulang mencari biaya untuk kita bersekolah? Tidak pernah terbersit sedikit pun dalam benak mereka agar kalian mengganti apa yang sudah diberikan. Tidakkah pernah kita pikirkan bagaimana orang tua kita memutar otak untuk kita? Tapi apa balasan yang kita berikan semuanya? Kita balas dengan kemalasan dan kebohongan. Kita malas bersekolah, kita malas belajar, kita malas mengikuti aturan dan berbohong kepada sekolah, tapi tidak sampai ke sekolahan. Sekali lagi, inilah potret siswa masa kini, walaupun tidak semuanya. Ketiga, yaitu tanggung jawab sebagai seorang hamba. Sudahkah kita menjalankan kewajiban kita sebagai orang yang beragama? Banyak di antara kita yang mampu secara akademis, tercukupi dari segi materi, tetapi jiwanya kosong atau nol. Ada beberapa contoh sikap tanggung jawab siswa di sekolah sekalian selain belajar, di antaranya: pertama, mematuhi tata tertib sekolah, seperti menggunakan seragam dan masuk sekolah tepat pada waktunya, menghormati bapak ibu guru, menjaga kebersihan sekolah seperti membuang sampah pada tempatnya dan melaksanakan piket harian sesuai jadwal. Berikutnya, memiliki sikap toleransi antar siswa dan tidak berkelahi antar sesamanya. Tanggung jawab kalian di rumah, karena kita belajar melalui PDR atau PJJ, yang jelas harus membantu orang tua, membantu menyapu, mengepel, membersihkan rumah, dan bila perlu mencuci pakaian kalian dan pakaian orang tua serta adik-adik kalian. Ada karakteristik tanggung jawab belajar, ya. Karakter yaitu sifat tanggung jawab belajar. Dalam buku Pendidikan Karakter, Landasan Pilar dan Implementasi, yaitu pada tahun 2014 karya Muhammad Yaumi, karakteristik tanggung jawab belajar yang perlu ditanamkan dalam kehidupan sehari-hari meliputi: pertama, melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan dalam belajar. Kedua, selalu menunjukkan ketekunan, kerajinan, dan terus berusaha dalam belajar. Ketiga, melakukan yang terbaik untuk dirinya dan orang lain. Keempat, selalu disiplin dan mengontrol diri dalam keadaan apapun saat belajar. Selalu mengkaji, menelaah, dan berpikir sebelum bertindak. Berikutnya dalam jurnal tingkat tanggung jawab belajar siswa, ya, ini pada tahun 2016 oleh Febriani Putri Dewi. Tanggung jawab belajar adalah kesadaran siswa akan kewajiban dalam suatu kegiatan belajar. Ada sikap tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari, kegiatan dalam belajar rutinitas maupun kegiatan yang diminta guru. Siswa yang memiliki tanggung jawab selama belajar akan berani menanggung risiko terhadap pekerjaannya. Tanggung jawab merupakan kesadaran seseorang terhadap pekerjaan yang baik di lingkungan keluarga, masyarakat, ataupun sekolah. Sekolah menjadi wadah peserta didik untuk menempuh pendidikan yang lebih tinggi dari sebelumnya. Keberhasilan pendidikan akan tercapai jika ada usaha meningkatkan mutu pendidikan. Salah satu contoh sikap tanggung jawab siswa di sekolah adalah belajar. Siswa yang sadar pada tugasnya merupakan siswa yang mandiri, disiplin, dan tanggung jawab.
Sedang indikator tanggung jawab belajar adalah pertama, melaksanakan dan menyelesaikan tugas dengan sungguh-sungguh. Kedua, mau menerima akibat dari perbuatannya. Empat, mengerjakan tugas dengan senang hati atau enjoy. Keempat, menyerahkan tugas tepat pada waktunya, tidak molor-molor, tidak santai-santai. Kelima, dapat berkonsentrasi pada pembelajaran yang rumit. Dan yang terakhir yaitu menepati janji. Ya, itu yang bisa Pak sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan jadi pemicu kalian untuk belajar lebih senang lagi, lebih rajin, lebih penuh tanggung jawab. Dan apabila Bapak Ibu Guru memberikan tugas agar kalian tepat waktu untuk mengirim tugas, Bapak ulang, tidak molor-molor dan tidak menyantai, tidak santai-santai. Jadi setorkanlah tugas dari Bapak Ibu Guru tepat pada waktunya. Dan apabila tepat waktunya, nilai akan berpengaruh. Dan apabila kalian memperlambat atau mengulur waktu, nilai kalian juga akan berdampak negatif atau tidak maksimal. Sekali lagi itu yang Mbak sampaikan, dan nanti tolong kalian buat rangkuman di GCR yang telah Bapak siapkan. Setelah itu ditulis dikirim ke GCR. Itu saja yang Bapak sampaikan. Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.